Guys, kalian nyadar nggak sih berita akhir-akhir ini? Koperasi Desa Merah Putih. Ya Allah, ya Allah. Belum lagi tentang manajernya yang harus latihan seperti barak militer. Ada lagi nih, Koperasi Desa Merah Putih, warga menemukannya di tengah gunung. Ya Allah ya Robi, ini gimana ya konsepnya ya? Tapi tunggu dulu. Bukan Ihsan Patel atau IPTV namanya kalau tidak membahas dari POV yang lebih tepat, dari sudut pandang yang lebih ngejreng dan mind blowing tentunya. Nah, di sini nih letak keseruannya. Koperasi Desa Merah Putih di tengah hutan, di pantai, di laut, ya kan? Sampai kemarin di kuburan, itu memiliki makna tersendiri. Jadi kalian jangan suudzon dulu deh sama pemerintah, gitu. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Ihsan Patel di IPTV. Setiap yang hidup memiliki masalah, dan IPTV membahasnya. Ngomongin tentang lika-liku perjalanan dari kebijakan pemerintah, kita tuh kayaknya disadarin deh sama satu hal. Enak banget ya jadi warga negara Indonesia, seru gitu. Yang stand up komedi ada bahan buat ngerosting. Yang pemain film ada bahan untuk meranin beberapa pejabat dan pemerintah yang kadang-kadang lagi error. Yang sutradara atau penulis gampang banget deh. Gak usah cari bahan, bahannya banyak banget. Google, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, Tweet, apapun itu, banyak banget deh kegokilan-kegokilan yang ditimbulkan oleh pemerintah dan juga oleh temen-temennya serta bawahannya. Sayang banget untuk dilewatkan, gitu. Nah, ngomongin tentang Koperasi Desa Merah Putih, program ini nih program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Walaupun katanya berpasangan dengan Pak Gibran Rakabuming Raka itu yang dilantik wakil presidennya belum usia 40. Tapi gitu-gitu beliau sudah menjadi wakil presiden terhebat kalau menurut saya. Karena cacian, makian, dan hinaan itu beliau serap luar biasa. Kenapa? Karena untuk menjadi bahan inspirasi kali di masa depan. Nah, kebijakan pemerintah tentunya banyak sekali. Ada MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Seneng banget deh Pak Bahlil kayaknya dinyanyiin lagu itu. Dinyanyiin lagu itu kayaknya lebih seneng ya kan Pak Bahlil daripada dinyanyi hey hey kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang Bahlil cerot. Nah, ngomongin tentang kebijakan pemerintah, salah satu program unggulan lagi adalah Koperasi Desa Merah Putih. Tujuan awalnya tentu untuk membangkitkan perekonomian yang ada di masyarakat dan menjadikan perekonomian ini tumbuh menyeluruh di seluruh masyarakat pelosok desa yang tertinggal. Misalnya, tidak ada lagi istilahnya Jawa sentris. Apa-apa di Jawa, apa-apa di Bandung, apa-apa di Jogja, apa-apa di Surabaya. Coba deh kalau kita perhatikan wilayah bagian Sulawesi, Kalimantan, Aceh, kemudian pedalaman dari Papua memang butuh banget deh untuk disentuh karena pembangunan belum merata, pendidikan juga belum merata. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini tentu program baik dan program unggulan. Jadi jangan nyinyir dulu nih bagi kalian. Nah, yuk kita bahas dulu nih. Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes ini kadang-kadang tuh ada banget ya di tengah hutan. Terus juga ada di tengah kuburan. Terus ada kadang-kadang di pinggir pantai. Nah, kalau di pinggir pantai itu AI. Gak ada tuh, gue udah cek dan ternyata AI. Kalau Koperasi Desa Merah Putih ada di tengah hutan atau kadang-kadang di tengah gunung, kalian tuh jangan nyinyir dulu. Ini adalah bentuk visioner dari pemerintah agar yang belanja tentunya para pendaki, para petani, kadang-kadang harimau, babi hutan, kelinci, dan juga jerapah. Kali aja ya beli minyak goreng lah kita nggak tahu. Bang, itu kan kalau di hutan bang, kita agak nyambung nih. Beberapa warga desa, macan tutul bisa aja beli minyak. Lah kalau tengah kuburan bang, gimana tuh bang? Ngejelasinnya. Tunggu dulu nih. Pemerintah memiliki wacana ekonomi yang luar biasa, yaitu ekonomi transglobal spiritual. Di mana ekonomi ini terbentuk dari dua dimensi, antara dimensi dunia dan dimensi akhirat. Di mana Koperasi Desa Merah Putih tentu jangkauannya akan lebih luas lagi pada saat pelanggannya bukan dari makhluk hidup seperti kita aja nih. Kalau tadi macan tutul, singa bisa beli di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau ini bisa jadi nih pocong, kuntilanak, segala macam. Jadi pemerintah kita harus kita apresiasi. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus ditumbuhkan dan harus kena sasaran. Tidak hanya kepada yang hidup, tetapi kepada makhluk astral juga kita harus kasih dan kita harus apresiasi.
Ini bentuk kerja nyata dari pemerintah. Keren banget, saya setuju banget, dukung gitu. Bang, ya udah deh, yang kuburan ada aja jawabannya. Gimana nih Koperasi Desa Merah Putih yang dibangun di pinggir jalan yang tidak strategis, di pinggir jalan yang rusak parah? Nah ini gimana bang penjelasannya? Tunggu dulu. Gue perintahin sama kalian buat berhusnudzon alias berbaik sangka kepada pemerintah kita. Ada istilah di dalam dunia perekonomian itu, industrial rustic aesthetic, di mana konsep ini tuh bisa menjangkau masyarakat miskin dengan circle yang paling bawah sekalipun, dengan gaya yang estetik. Ada tuh kalau kalian belajar ekonomi. Nah, hal-hal demikian harus kita terus galakan ya. Dan kita apresiasi nih, anggarannya udah turun, bangunannya udah dibuat, isinya ya Allah ya Robi. Cek aja deh di YouTube atau di TikTok dan sosial media yang lainnya. Ada bapak-bapak tuh yang nyusun raknya udah rapi banget. Ada juga nih rak dari Koperasi Desa Merah Putih, jarang-jarang ya kan. Ada bubuk dapur dipajangnya tuh satu-satu biar rame gitu. Tapi tunggu dulu, ini mah kata netizen, bukan kata saya mah mengapresiasi. Bang, pertanyaan lagi nih. Ada berita tentang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang katanya sudah memakan korban 5 ya. Ada 5 korban tentunya yang sampai meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dimana syarat untuk menjadi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih memang harus mendapatkan pelatihan militer dari bapak-bapak TNI kita. Nah ini penjelasannya gimana nih? Tenang dulu, karena Koperasi Desa Merah Putih ini terdapat di hutan, di kuburan, dan juga di wilayah-wilayah yang terkadang tidak dilewati manusia. ini memang butuh yang namanya survival skill. Orang-orang dengan skill bertahan hidup yang baik memang harus digembleng dengan cara militer. Dengan cara dimasukin ke barak militer dan kemudian menjadikan fisik dan psikis orang tersebut kuat. Jadi ini logis banget. Makanya kalian jangan nyinyir-nyinyir ya bagi teman-teman yang ngehujat mulu pemerintah. Nah, di sini letak asyiknya menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih ya kan. Bang, katanya memakan anggaran 30 juta tuh per orang. Ya elah, ya kan ada seragam, ada makanan, ada tenda, ada banyak deh, kalian hitung aja deh sendiri. Dari rame-ramenya netizen ngebahas tentang Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, yang unik tuh respon pemerintah saya. Lucu-lucu. Ya, ini kan bagian dari strategis. Ini kan untuk menumbuhkan perekonomian 5%. Hey! Nah, cukup sampai di situ. Gue nggak akan bahas yang aneh-aneh lagi. Intinya pemerintah kita salut deh. Kita harus mengapresiasi pemerintah kita sudah membangun Koperasi Desa Merah Putih. Ya, apakah ini bertahan sampai dengan 5 atau 10 tahun? Kita nggak tahu. Apakah nanti mangkrak seperti Hambalang atau seperti Candi IKN, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, harapan saya adalah semua masyarakat Indonesia bisa happy, bisa bahagia, bisa belanja di tengah hutan. Ya setan, iblis, jin, kiprit, pocong, kutil anak, tuyul, segala macam juga bisa belanja di alam baka mereka ya. Karena mereka sudah disediakan Koperasi Desa Merah Putih di kuburan tentunya. Guys, itu aja penjelasan tentang Koperasi Desa Merah Putih. Gue gini-gini buzzer pemerintah ya. Gue akan bela pemerintah mati-matian ya. Kalian request bahas apa lagi nih ya? Don't go anywhere, gue bakalan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan kemana-mana ya kalian ya. Tentunya ketemu lagi dengan gue Ihsan Patel dan gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso. Kang Bakso kayaknya ya? Dah.